Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan keamanan, perlindungan kepada kita dan keluarga kita. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan segala keluh kesah kita terkait dengan pandemi COVID-19 yang belum saja mereda, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala tidak ada zat yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di antara kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghilangkan segala keluh kesah kita insyaallah. Baik, kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan bahas tema kita, bisakah tradisi menjadi dalil agama? Kita tahu bahwasannya di Indonesia begitu banyak fenomena tradisi kebudayaan yang ada di masyarakat kita, yang masyarakat kita ini terdiri daripada banyak suku, maka kita kaya akan sebuah tradisi. Apakah kemudian tradisi yang ada di masyarakat itu kemudian bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil ketika kita melakukan satu tradisi ini yang bisa diterima oleh prinsip-prinsip kaidah-kaidah syar'iyyah, yang dimana apakah Islam alergi terhadap budaya, apakah Islam menerima budaya, ya budaya yang bagaimana yang diterima oleh Islam. Insyaallah akan kita bahas ya. Nah, bicara tentang tradisi menjadi dalil agama, banyak kaum muslimin beranggapan bahwa yang namanya dalil itu hanya terbatas pada Quran dan hadis saja. Orang kadang kalau melakukan satu amalan yang ditanya pasti apa? Dalilnya mana? Dan orang yang menanyakan dalilnya mana itu kadang-kala kebanyakan di antara kita beranggapan bahwa dalil itu hanya terbatas pada Quran dan hadis Rasulullah SAW saja. Ya, padahal bagaimana ketika kita melihat definisi dalil lewat pandangan para ulama, disebutkan yang namanya ad-dalil ma yustadallu bin nadharis sahih. Jadi yang namanya dalil adalah ma yustadallu, apa-apa yang bisa dijadikan sebuah bukti, ya bin nadharis sahih, dengan sudut pandang yang benar, ala hukmin syar'iyyin amaliyyin ala sabilil qat'i awil dhanni. Ya, terkait dengan apa? Hukum-hukum syariat yang menyangkut amaliyah manusia, baik itu menyangkut terhadap perkara yang sudah pasti maupun perkara-perkara yang masih dalam asumtif, ya masih diraba-raba atau kira-kira begitu. Jadi kapan sebuah sesuatu itu menjadi dalil? Manakala terpenuhi tiga unsur itu. Dia bisa dijadikan bukti, yang buktinya didapat melalui sudut pandang yang sahih, ya, dan ini menyangkut adalah hukum-hukum yang terkait dengan amaliyah manusia. Ya, nanti kalau kita bicara tentang dalil, ulama membagi dua kelompok dalil. Kita sudah pernah bahas sedikit, kita korek lagi nih. Ya, pertama ada yang disebut dengan kelompok al-adillah al-muttafaq alaih. Ada dalil yang disepakati oleh ulama ketika dalil itu bersumber di dalam Al-Quran, ketika ada dalil disebutkan dalam haditsun nabawi, ketika ada dalil yang itu kemudian digali dari kesepakatan konsensus para ulama. Para sahabat punya ijtihad, yang ijtihad masing-masing sahabat sampai kepada derajat al-ijma' namanya. Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan al-qiyas, ya, metodologi menganalogikan, di mana satu perkara yang baru untuk mencari vonis hukum terhadap perkara yang baru tadi itu tinggal mengikuti perkara hukum yang sudah ada sebelumnya.
Dan ini ulama sepakat. Kalau dalil itu sumbernya dari kitabullah, ya sunnah nabawi, kemudian daripada ijma, daripada qiyas, maka dalil ini disepakati oleh jumhurul ulama. Ya, kemudian ada kelompok al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ada dalil yang ternyata masih dipersisikan oleh para ulama. Satu mazhab misalnya, mazhabnya Al-Malikiyah, Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau mengambil fikih dengan mengacu kepada amalan Ahlul Madinah. Beliau biasa mengambil amalan penduduk Madinah yang kadang-kala menjadi rujukan dalam fikih beliau. Tapi kadang-kala ulama mazhab yang lain itu tidak memakai kaidah itu. Contoh lagi, misalnya di sini ada contoh ya, al-istihsan. Ya, al-istihsan ini gampangnya bagaimana kaidah ini diangkat untuk mencari hal yang mendapatkan tujuan efektivitas terhadap hukum yang lebih baik. Contoh misalnya kaidah al-istihsan ini di dalam bab zakatul fitr. Ya, Al-Imam Abu Hanifah dengan sahabat-sahabatnya, termasuk ulama-ulama Al-Hanafiyah, itu mengatakan bahwa zakatul fitr itu bisa dibayar dengan sejumlah uang. Ya, yang uang ini senilai dengan satu sah. Ya, yang menjadi objek bahan makanan yang menjadi objek untuk kita membayar zakatul fitr. Alasannya apa? Yang namanya mustahik itu kan nggak tinggal di kampung doang, ada di perkotaan. Kalau yang tinggal di pedesaan barangkali, ya mereka lebih cocok mendapatkan bahan makanan pokok. Tapi kalau yang namanya mustahik tinggal di perkotaan, lebih cocok mereka mendapatkan uang karena banyak pilihan. Tapi ternyata kaidah al-istihsan ini dalam bidang zakatul fitr misalnya tidak disepakati oleh ulama mazhab yang lain. Ulama Maliki, ulama Syafi'i, ulama Al-Hanabilah ya tidak sepakat ya bahwasannya zakatul fitr itu ya tidak boleh menggunakan uang, tapi dengan menggunakan bahan makanan pokok afalah. Ini salah satu pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang beliau menolak kaidah al-istihsan ini yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi ada sumber-sumber dalil daripada kaidah-kaidah usul fiqh yang ternyata ada mazhab satu memakai kaidah itu, ya sementara mazhab yang lain tidak memakai dalil dari yang dipersisikan ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana para ulama bisa menjadikan kebiasaan menjadi dalil dalam agama? Apakah sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat itu bisa menjadi dalil agama? Ya, kalau bisa jadi dalil agama, syaratnya apa? Lalu bagaimana kalau ada kebiasaan yang ternyata bertentangan ya dengan prinsip-prinsip nusus, dengan prinsip-prinsip nas syar'iyyah? Coba kita lihat. Ya, sebuah tradisi, sebuah kebiasaan, ya kadang juga disebut dengan adat. Kadangkala adat dengan al-urf ini beda-beda tipis, gitu ya. Al-urf ini disebutkan huwa ma ta'arafuhun nas. Jadi yang namanya urf itu adalah apa-apa yang sudah dikenal oleh orang banyak. Ya, yang namanya urf sesuatu yang orang tuh udah wajar gitu, udah tahu lah gitu kan. Dan kemudian ketika masyarakat mengenal itu semua, ya mereka kemudian membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan al-urf tadi ya yang menyangkut masalah apa min qaulin au fi'lin au tarkin, yang termasuk ya perkara-perkara perkataan, perbuatan, termasuk juga kebiasaan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Jadi yang namanya al-urf itu sesuatu yang orang udah banyak kenal, udah wajar kira-kira gitu. Orang udah banyak mafhum ya dan dibiasakan, baik itu menyangkut masalah perkataan, perbuatan atau sikap meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Nah, bagaimana pandangan ulama terhadap masalah urf ini? Ya, ada dua kelompok ulama. Pertama mazhab Hanafiyah, kemudian Al-Malikiyah, dan salah satu pengikut mazhab Al-Hanabilah
ya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau menyatakan apa? Bahwa yang namanya urf itu bisa menjadi dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa harus disandarkan dengan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan nas-nasnya dalam Quran dan hadis Nabawi. Jadi adanya tradisi di masyarakat bisa jadi dalil tanpa harus disandarkan dengan adanya prinsip-prinsip nas-nas syar'iyyah. Dasarnya apa? Ada ayat dari surat Al-A'raf ayat 199. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, di dalam ayat ini kata ulama yang berpendapat bahwa urf itu bisa berdiri sendiri, apa kata beliau? Fal amru bil 'urfi fil ayat, ya, maka perintah dalam ayat ini terkait dengan masalah urf itu ya yadullu ala wujubil ruju'i ila 'adatin nas. Maksudnya apa? Ya, adalah kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran. Ya. Jadi ada wa'mur bil 'urfi, perintahkan dengan urf, dengan kebiasaan yang di masyarakat, maka ini merupakan bagian apa? Perintah yang sifatnya menjadikan urf itu ya menjadi sandaran. Ya, ada kewajiban menjadikan adat sebagai sandaran. Ya. Nah, termasuk juga masalah kebiasaan bermuamalah di antara mereka. Jual beli, sewa menyewa, ya, macam-macam lah segala bentuk muamalah. Wa hadza yadullu ala i'tibaril 'adat fi syar'i bi nassil ayat. Maka secara eksplisit, secara jelas ya, ayat 199 surat Al-A'raf itu ya, maka melegitimasi penggunaan urf sebagai landasan. Makanya ada perintah wa'mur bil 'urfi, ini menyatakan bahwa urf itu bisa berdiri sendiri tanpa harus sandarkan dengan dalil-dalil nas-nas syar'iyyah. Nah, seorang ulama ya, qala Ibnu Faras mengatakan di dalam kitabnya yang berjudul Ahkamul Quran, ya, maksud daripada firman Allah wa'mur bil 'urfi, ay, yang dimaksud dengan wa'mur bil 'urfi al-ma'ruf 'indan nas adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, segala sesuatu yang sudah dibiasakan oleh masyarakat, ya, alladzi la yukhalifu syari', ya, selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi sebuah yang disebut dengan urf itu, ya, memerintah dengan urf itu yang menyangkut adalah kebiasaan yang sudah dianggap dikenal oleh masyarakat selama kebiasaan ini tidak ya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ini kata ulama yang pertama. Ya. Nah, dasarnya apa? Sebagaimana athar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan apa? Ma ra'ahul muslimuna hasanan. Segala hal yang dianggap oleh kaum muslimin kebanyakan sebagai sesuatu yang baik, fahuwa indallahi hasanun. Maka di sisi Allah itu perbuatan baik juga. Kalau sudah di sisi Allah itu dianggap baik, maka perbuatan tadi, tradisi tadi menjadi hukumnya bahwa boleh kita lakukan. Ya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa-apa yang dipandang baik oleh mayoritas kaum muslimin, maka di sisi Allah dipandang baik juga. Kalau sudah di sisi Allah baik juga, maka hukumnya boleh. Ini kata ulama yang pertama. Ya. Sementara ada satu mazhab, ya, diantaranya mazhab Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa urf itu bisa menjadi dalil asalkan apa? Tetap bersandar kepada prinsip-prinsip khusus. Ada tradisi di masyarakat mengadakan majelis zikir, ada tahlilan, maulidan, gitu ya. Contoh-contoh lah tradisi keagamaan itu. Nah, selama dia masih bisa ditarik dengan qaid yang umum, ya, bersandar kepada prinsip-prinsip nas-nas syar'iyyah, maka urf itu bisa saja menjadi dalil agama. Dan kata mazhab Syafi'i bahwasanya urf itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, misalnya kebiasaan dalam berpakaian. Saudara kita yang tinggal di Papua, ya,
punya kebiasaan laki-laki suka pakai apa itu? Pakai koteka ya. Buat kebiasaan orang sono itu biasa, udah ma'ruf gitu kan, udah dianggap biasa orang sono. Tapi ternyata tidak berlaku secara keseluruhan. Kenapa? Kalaupun berlaku secara keseluruhan, seluruh negeri itu menerima prinsip-prinsip tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Papua, tapi apakah dia sesuai dengan prinsip syariat? Gitu ya. Nah makanya ulama mazhab Syafi'iyah, sebuah kebiasaan bisa menjadi dalil agama dan itu menjadi hujjah kita untuk beramal manakala dia bersandar dengan prinsip-prinsip syariat. Ya, jadi nggak bisa berdiri. Ya, ini disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana batasan-batasan berdalil dengan uruf? Batasannya apa sih? Sebuah uruf itu bisa jadi dalil. Pertama, uruf tidak boleh bertentangan dengan prinsip nusus. Quran, hadis nabawi, ijma, qiyas. Karena dalil yang 4 ini sepakat oleh ulama. Ya. Yang kedua, sebuah uruf ya, itu harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum. Ya, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Tadi yang saya sampaikan tadi, cara berpakaian satu daerah ya, itu dianggap ma'ruf, dianggap wajar. Tapi kalau keluar daripada daerah itu, ada orang yang pakai cara berpakaian begitu, kira-kira gimana? Bertentangan dengan ya kebiasaan masyarakat secara umum. Nah, uruf yang begitu nggak bisa. Ya, uruf itu nggak bisa begitu. Jadi prinsipnya adalah diberlakukan oleh masyarakat secara umum, secara luas, bukan kelompok kecil doang. Ya. Yang ketiga, uruf tersebut harus masih tetap eksis. Nggak boleh berdalil dengan uruf yang sudah nggak berlaku lagi di masyarakat di tempat tersebut. Contohnya apa? Seorang mau nikahin perempuan, dinanya sama babenya, "Be, waktu babe ngelamarnya gitu kan, nikahinnya nih, nikahin emak nih, maharnya berapa?" "Wah, dulu mah babe maharnya cuma 100 rupiah." Iya gak? Nah sekarang nih di umur 30 tahun mau nikah, ngasih mahar 100 rupiah, pengen kayak babe, bisa gak? Nggak bisa. Kenapa? Karena nilai 100 rupiah berapa puluh tahun yang lalu dengan yang sekarang sudah berubah. Jelas ya? Jadi ini salah satu contoh nih. Kalau kebiasaan masyarakatnya sudah hilang, nggak kepake lagi begitu, ya maka dia nggak bisa berdalil dengan kebiasaan yang sudah tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Ya, yang keempat mengandung maslahat. Ini penting. Ya, mar'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik, gitu kan? Ada maslahatnya di situ, ada kebaikannya di situ, dipandang oleh mayoritas kaum muslimin, fahuwa indallahi hasanun, maka di sisi Allah itu baik juga. Ya, sebagaimana atsar Abdullah ibn Mas'ud mengatakan itu. Yang kelima, tidak bertentangan dengan syarat dalam sebuah transaksi muamalah. Ya, ini tambahan ya. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kalau bertentangan dengan syarat dalam sebuah transaksi muamalah, ya uruf itu nggak bisa dipakai. Jadi 5 ini sebagai syarat bahwasannya sebuah uruf ya, sebuah kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat bisa jadi dalil dalam agama. Ya. Nah, berikutnya ada pembagian uruf. Ulama membagi, pertama berdasarkan objeknya. Ada uruf amali, kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Contohnya apa? Orang yang namanya jual beli itu ada rukunnya. Pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga apa? Barang yang diperdagangkan, apalagi ada harganya, kemudian ada sighahnya, ada ijab sama qabul. Itu kalau kita praktekin jual beli yang model begitu, antum bisa bayangin tuh tetangga antum yang kerjanya di swalayan gede, mulutnya busa-busa itu. Kenapa? Dia melayani ratusan ya konsumen yang kalau belanja di satu swalayan itu nggak cuma satu barang. Bayangkan satu barang ada akadnya. Saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Saya beli barang yang kamu jual dengan harga sekian. Sah misalnya. Ya, berapa lama tuh si kasir melayani orang dulu.
Ya, maka dengan kebiasaan di masyarakat kita, ya, dengan tidak adanya lafaz akad, cuma gini doang, bang kerupuk, adeh, ya, kemudian minta satu, diambil, tiba-tiba dibayar berapa, langsung wajar. Harga kerupuk berapa di sini? Kerupuk yang putih itu, yang ada toplesnya, berapa duit? 1.000, 2.000, 2.000 ya sekarang ya. Udah wajar. Orang kalau nanya lagi harganya, ya jarang yang nanya harganya kerupuk berapa duit. Udah tahu orang. Maka kerupuk 2 tinggal bayar tanpa menggunakan lafaz yang formal. Itu contoh ya, uruf amali ini. Kemudian ada uruf qauli. Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu yang masyarakat ini paham. Ya, ungkapan yang biasa disampaikan dan masyarakat terlintas dalam pikirannya satu pandangan. Ya, contoh apa? Huruf qauli. Di warteg kalau untuk makan itu bilangnya beli apa minta? Hah? Gak pernah ke warteg kan berarti? Hah? Beli apa minta? Minta, ya, ilmu kuli begitu. Pak, minta nasinya separuh, minta ikan kembungnya, minta apa lagi? Orek tempenya, gitu kan? Minta sayurnya, sama minta es teh manis. Ya, pas dia makan udah kenyang dia pergi. Dipanggil sama yang jaga warteg, Mas kemana Mas? Bayar dulu. Lo kan saya nggak beli, saya minta. Ya, bener nggak begitu? Yang salah siapa itu? Bolehnya kalau nggak bayar bener nggak? Hah? Kalau nggak bayar bener nggak tuh boleh? Iya kagak bener. Kenapa? Ngelawan huruf itu. Orang yang namanya minta di warung itu maknanya apa ya? Beli. Ya kalau di rumah minta tuh minta bukan beli. Masa namu ke rumah bayar gitu kan? Nah jadi kalau ada orang yang minta di warteg, minta, ya itu kan qaul. Maknanya apa? Beli. Lo harus bayar kan gitu. Ya itu contoh ya. Minta rokoknya dong separuh, dikasih pergi, ya salah. Kenapa? Karena orang qauli yang berlaku di masyarakat minta itu kalau di warung apa namanya? Beli. Ini contoh yang lain deh. Ya nanti kita lihat ya. Berdasarkan lingkupnya ada namanya uruf am. Kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat, bahkan di seluruh daerah. Apa contohnya? Ketika orang ditanya, ya, kalau ditanya dia menjawab iya, nganggukin kepala, bener nggak Pak? Ya, ente mau makan kagak? Ngangguk aja orang udah tahu tuh, di mana-mana gitu begitu, jawabannya iya. Kalau dia nolak, dia geleng-geleng. Maka ngangguk kepala, dia geleng-geleng, itu menjadi kebiasaan secara umum. Walaupun di daerah Tamil, ya itu kebalikannya. Kenapa daerah Tamil begitu? Di daerah Tamil tuh kalau ngomong iya digeleng-geleng, iya namanya. Tapi kalau dia ngangguk artinya tidak. Tahu dari mana saya? Nonton film Sarukan kemarin. Gitu kan? Oh di Tamil tuh kebiasaan begitu. Kalau ente bilang iya itu geleng-geleng. Ya, tapi kalau bilangnya enggak, ngangguk-ngangguk kepala. Itu kebiasaan yang khas. Yang ini yang amin. Nah termasuk juga uruf khas, kebiasaan yang berlaku daerah dan masyarakat tertentu. Orang kalau dibilang dikatain budak tuh hina banget. Tapi orang Sunda gitu kan. Di kampung bapak saya kalau ada emak-emak anaknya belum pulang, dia ngomel-ngomel. Eta kamana sih budak? Jadi budak itu siapa? Anak-anak. Jelas ya? Nah ini namanya kebiasaan yang sifatnya khas. Ya ada huruf yang khas. Kadang-kala juga ada bahasa-bahasa di daerah yang buat masyarakat umum itu konotasinya jorok. Saya pernah baca di Detikcom itu ada orang Aceh masak satu makanan, saya kaget. Oh gini yang dimasak, gitu kan? Karena konotasinya jorok. Oh tapi ternyata buat masyarakat sana itu nama makanan. Ya tidak berlaku di luar, dan banyak bahasa-bahasa daerah itu yang kalau kita ukur dengan huruf yang am itu nggak masuk. Kenapa? Karena berlakunya sifatnya khas, gitu ya. Nah berikutnya berdasarkan sah atau tidaknya. Ini ada dua. Pertama huruf sahih. Inilah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i.
Ya, sebuah uruf yang bisa diterima oleh syariat, dia bisa menjadi dalil agama ketika dia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nusus. Ya, adanya Quran, hadits nabawi, ijma, qiyas, enggak bertentangan dengan itu. Ya. Yang berikutnya apa? Contohnya nih. Uruf sahih mengadakan acara halal bihalal. Itu ada di kampung kita doang. Habis puasa Ramadan, kemudian hari raya, nanti kantor pada masuk bikin acara halal bihalal. Boleh nggak? Walaupun di masa Nabi nggak ada. Ya, acara halal bihalal nggak ada. Ya, tapi ketika kita teliti bahwa acara halal bihalal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka dia disebut dengan uruf sahih. Nah, sekarang kebalikannya, ada uruf fasid. Ya, kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syarak, ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dasar yang ada di dalam prinsip syariat. Apa contohnya? Pesta khamar pada acara ulang tahun. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh juga tuh. Ulang tahun itu hukumnya apa? Itu kan tradisi juga di masyarakat. Ya, ketika ada acara ulang tahun diisi dengan pesta-pesta khamar itu, ya, joget sono, dansa-dansi, laki perempuan yang bukan mahram, terjadi ikhtilat campur baur di situ, maka dia kebiasaan yang mengandung, ya, prinsip-prinsip yang bertentangan dengan syariat, kagak boleh. Ya enggak? Misalnya dalam acara perkawinan, orang-orang Eropa tuh kalau ada laki mau nikah, ada pesta bujang namanya. Pesta bujangan itu mabok-mabok semalam suntuk. Ya, dia main dulu sama perempuan-perempuan yang lain buat latihan mungkin. Yang begini nggak benar nih. Kenapa? Karena melawan prinsip syariat. Jadi sebuah tradisi itu, ya, kita ukur apakah dia bisa diterima oleh prinsip syariat atau tidak. Ya. Nah, bagaimana kaidah berdalil dengan uruf? Kaidahnya apa? Kita kemarin sudah pelajari beberapa waktu yang lalu tentang 5 kaidah dasar fikih. Ya, mungkin satu ini belum nyangkut nih. Ya, yang disebut dengan apa? Al-'adah muhakkamah. Adat uruf itu dapat dijadikan hukum. Ya, kaidah turunannya apa? Al-ma'ruf urfan kal masyrut syartan. Perkara yang baik yang dibenarkan berdasarkan adat, maka sama halnya dengan sesuatu yang menjadi bagian daripada syarat. Ini kaidah turunan. Kemudian ada lagi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah. Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Pertanyaan sekarang, apakah waris pembagian laki dengan perempuan bisa berubah? Ya, karena zaman dan tempatnya berbeda. Karena peradaban masyarakat sekarang sudah berubah. Wanita bekerja, wanita cari nafkah, wanita kemudian melaksanakan mengerjakan profesi yang dijalankan oleh laki-laki misalnya. Apakah peradaban itu bisa mengubah hukum? Ya, dengan kaidah ini nanti kita lihat ada fenomena yang memelintirkan kaidah ini. Ya. Nah, kemudian kaidah turunan berikutnya apa? Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala lugha yurja'u fihi ila al-'urf. Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syarak secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syarak, maka tidak juga disebutkan dalam ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada uruf itu. Misalnya apa? Fadhkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Berzikir itu mutlak perintah Allah. Tapi ada nggak batasannya? Nggak ada. Jadi kalau 1.000.000 kali saya baca subhanallah boleh nggak? Boleh. Ya, kita kembalikan kepada uruf. Kebiasaan masyarakat menyebut banyak itu berapa? Ya, kalau 1.000 banyak ya udah, gitu kan? Ya, kita kembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang fenomena beberapa kelompok yang memelintirkan hujah uruf ini. Pertama apa? Menganggap bahwa hijab itu adalah bagian dari budaya Arab. Ya. Kenapa kok ada hijab dikatakan sebagai budaya Arab? Ini dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika
wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, orang yang mengatakan dipelintirkan dengan hujah Arab itu mengatakan begini, yang namanya orang berhijab itu adalah budaya Arab. Kenapa turun perintah itu, kata mereka? Itu untuk membedakan mana wanita merdeka, mana wanita budak. Ya, dan untuk menjamin keamanan mereka. Sekarang lihat, orang pulang malam-malam aman waktu perempuan. Ya, nggak ada yang gangguin, walaupun di sana sini suka muncul juga berita kejadian gitu, kriminalitas terhadap wanita. Tapi pada umumnya aman katanya. Dan kita bukan tinggal di Arab, tinggalnya di mana? Di Indonesia. Maka mereka mengatakan bahwa hijab itu nggak wajib buat orang kita, karena itu budaya, gitu kan? Ya, nah ini perlu disampaikan bahwa ini, kalau itu sebuah kebiasaan yang ada tengah-tengah bangsa Arab pada waktu itu, buat apa Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada istri-istrinya orang beriman untuk memakai hijab? Kalau itu sudah dibiasakan, buat apa kan itu? Berarti ya hijab itu bukan berasal daripada budaya bangsa Arab, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prinsipnya kalau ada orang mengatakan hijab nggak wajib, itu adalah budaya. Ya justru di tengah-tengah bangsa Arab dulu mereka nggak kenal hijab itu. Ya mereka nggak mengenal hijab. Hijab itu perintah, datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya hujah tadi, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat, kata mereka begitu. Kita tinggal di Indonesia, itu mah budaya Arab, gak usah diikutin. Ya, akhirnya muncul deh istilah Islam Nusantara, yang banyak orang memahami agak miring-miring, seakan-akan Islam itu dipaksakan menerima budaya kearifan lokal. Padahal kita tahu kaidah tadi kan tentang prinsip-prinsip uruf itu kan. Ya, sebuah kebiasaan di masyarakat sudah dikenal oleh masyarakat. Ya, ketika itu ternyata bertentangan dengan prinsip syariat, bisa diterima nggak? Nggak bisa. Ya, ini penting nih kita pegang. Nggak bisa dipaksain. Ya, Islam itu tidak alergi terhadap budaya, enggak, tapi budaya yang mana? Ya, ketika Islam datang ke kota Makkah, orang-orang Arab jahiliyah, wah itu luar biasa, punya banyak kebiasaan. Mana kebiasaan yang tetap dipertahankan karena ini menyangkut syariat umat terdahulu? Ada juga kebiasaan yang memang ya terjadi apa? Banyak siar-siar kesyirikan, ya banyak siar-siar kufur di dalamnya. Maka Islam datang untuk memberantas kebiasaan. Ya sehingga apa bantahannya? Ayat yang mengandung hukum yang bukan semata-mata karena kebiasaan manusia, nggak bisa berubah karena tempat dan waktunya. Penting itu bos. Ya, penting nih. Jadi ketika ada hukum yang secara qat'i telah Allah turunkan secara perintah, ya dengan dalil yang ada, tidak bisa berubah. Kenapa? Karena hukum itu nggak digali dari kebiasaan masyarakat. Contoh ya, hukum yang digali di antara kebiasaan masyarakat apa? Adanya hukum kafarah, ya jima siang-siang di bulan Ramadan untuk memerdekakan budak. Budak masih ada nggak sekarang? Nah, hukum berubah. Maka opsi untuk memerdekakan budak tidak diberlakukan lagi. Ya, contoh lagi di masa Rasulullah SAW itu pakai mata uang apa? Dinar sama dirham. Ya, ketika di Indonesia nggak pakai mata uang dinar dan dirham, apakah mata uang yang terbuat daripada kertas yang disebut dengan fiat money yang antum bilang itu bernilai karena kesepakatan, apakah dia tidak diwajibkan juga bayar zakat? Ya, kewajiban zakatnya ada, tapi alat untuk membayarkannya bisa saja berubah seiring dengan ya perubahan ya zaman dan tempat tadi. Contohnya apa? Di masa Nabi bayar zakatul fitr pakai kormeh sama gandum tepung. Atum yang mau ngamalin sunnah, ya pengen ngamalin ikut Nabi, besok bayar zakatul fitrnya pakai apa? Pakai kormeh aja kemarin. Tapi ternyata enggak, hukum itu bisa berubah. Ya,
karena adanya perbedaan tempat dan zaman. Ketika kita di Indonesia, maka butuh tangan para ulama yang menyatakan bahwa bayar zakatul fitr itu dengan menggunakan as-shalah, bahan makanan pokok yang berlaku di satu tempat itu sendiri. Itu contoh tuh, digali daripada kebiasaan masyarakat. Sekarang hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, ya, hukum apa? Dipotong silang bagi begal yang sudah ngerampok kebunuh, potong dulu, ya, tangan kanannya, tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Apakah termasuk bagian daripada budaya Arab? Apakah semata-mata karena perintah Allah? Ya, kalau itu ternyata perintah Allah, nggak bisa berubah walaupun kita tinggal di satu negeri yang bukan Arab ini. Itu kita harus cermat ya. Itu budaya, ya. Apa prinsipnya perintah dari Allah? Hukum qisas. Kalau ada orang membunuh di pengadilan divonis dia membunuh salah, bayar nyawa lagi. Hukum qisas. Ya, di kitab Taurat, di kitab Injil ada hukum qisas. Dalam Al-Qur'an ada hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian memberlakukan hukum qisas dalam pembunuhan. Ya, ini ketika nyawa dibayar nyawa itu budaya Arab atau perintah? Maka kalau ada orang mengatakan ini perintah Allah, nggak bisa berubah karena zaman dan tempatnya. Jadi sekarang ini sudah bertambah di tingkat pengetahuan insyaallah. Nah kemudian ada lagi ya, bantahan terhadap mereka yang suka melintirkan hujah bahwasannya hijab itu adalah bagian daripada budaya Arab. Ada namanya al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ayat tadi itu tentang bagaimana Allah perintahkan Nabi untuk memerintahkan istri-istri beliau, memerintahkan anak-anak perempuan beliau, memerintahkan istri-istri orang yang beriman untuk memakai hijab menutup badannya itu adalah al-ibrah bi umumil lafz, berlaku secara umum bukan karena sebab yang khusus. Dulu iya, nggak aman, pakai hijab jadi aman, orang nggak ganggu karena membedakan mana wanita merdeka, mana wanita budak. Sekarang perbudakan tidak ada, udah aman kita, ya, tidak bisa kemudian menarik patokan terhadap ayat ini dengan menggunakan sebab yang khusus. Seakan-akan terjadi itu saja. Sekarang nggak berlaku, tidak. Tapi ulama sampaikan al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Patokan dalam memahami ayat maknanya adalah apa? Lafaznya bersifat umum bukan karena sebab yang khusus. Jelas ya. Yang kedua, memberikan porsi warisan kepada anak adopsi. Kedua, orang-orang di kampung kita ya, kebiasaan kalau angkat anak itu udah dianggap anak kandungnya sendiri, bener nggak? Ya, kasih sayang kita, anak lagi merah kita ambil. Kita nggak beda-bedain itu antara anak kandung dengan anak angkat kita. Tiba-tiba kita mau bagi warisan kepada anak angkat ini. Karena secara kebiasaan ya orang udah paham lah tuh anaknya si fulan, walaupun bukan sebenarnya. Ya, mereka mencoba untuk memahami bahwa ya warisan itu buat anak adopsi bisa. Padahal bagaimana Allah telah membagi porsi kepada masing-masing ahli waris, itu punya haknya masing-masing. Ya, sehingga hukum waris itu secara qat'i adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan diangkat dari budaya masyarakat. Ya, bukan karena semata-mata budaya kebiasaan bangsa Arab. Justru kalau ngikutin budayanya bangsa Arab, wanita diharamkan terima warisan oleh mereka. Jadi wanita tuh nggak dikasih warisan Pak oleh orang jahiliyah. Ya, ngasih warisan sama mereka rugi. Disuruh dagang nggak bisa, suruh perang, ngangkat senjata nggak mampu. Anak kecil nggak dapat warisan, tapi ketika Islam datang dapat porsi warisan. Nah, sehingga nggak bisa digali. Ya, karena semata-mata kebiasaan masyarakat, hukum waris jadi berubah. Yang penting sepakat, ya kan? Yang penting pakai adat satu kampung, kagak bisa. Ya, mereka lagi-lagi mengangkat kaidah
ya tentang memberikan porsi warisan kepada anak adopsi ini, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah. Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Ini dijadikan landasan dalam mereka. Ya maka kita melihat sebagai penutup. Nanti boleh tanya. Yang punya kaidah ini siapa? Al-Imam Al-Qarrafi. Al-Imam Al-Qarrafi mengatakan apa? Kaidah ini taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat atau tempat dan zamannya. Ini ternyata berlaku bagi hukum yang berdiri atas adat, bisa berubah. Ya, bila adat itu berubah. Ya, sesuai dengan zaman dan tempatnya. Tapi ketika hukum itu telah tetap dari prinsip-prinsip syariat, prinsip-prinsip nas syar'iyyah, maka perintah itu tidak bisa berubah karena perubahan zaman dan tempatnya. Jelas ya? Jadi kebiasaan masyarakat, ya bagaimana ulama membagi kriteria itu, ya dan ternyata ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang ternyata bisa diterima sebagai dalil agama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan selain? Ya, perlu. Tadi kan dikatakan kalau usul ayat kan dari apa ya? Negara itu kan ya ada di mana berubah. Tadi kalau misalnya terus kan hukum yang tidak tetapkan. Kalau di negara itu kan tidak bisa menjalankan Hukum kisos ya. Makanya saya tanya dulu nih. Hukum kisos itu bagian daripada adat tradisi bangsa Arab dulu atau semata-mata karena perintah Allah? Ketika kalau antum bilang oh itu budaya, buktinya mana? Itu digali dari budaya masyarakat, dari kebiasaan masyarakat. Yang ketika kita tinggal tidak di tengah-tengah bangsa Arab, tiba-tiba hukum itu berubah. Itu kalau kita bicara bahwa hukum kisos sebagian daripada hukum yang diambil daripada kebiasaan masyarakat. Tapi ketika kita membaca ayat itu mirip sama ayat diwajibkannya puasa, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Orang-orang yang beriman tadi wajibkan atas kamu untuk memperlakukan hukum qisas. Ketika itu disampaikan bahwa hukum qisas itu semata-mata perintah Allah, kemudian melalui institusi pengadilan yang kemudian ada mahkamah syariat yang mengatur segala bentuk hal-hal yang menyangkut pelanggaran kriminal, hukum-hukum jinayat, hukum-hukum jinayah, ya, yang di situ ada di dalamnya menjaga jiwa-jiwa manusia. Kalau ada orang membunuh orang lain, ya tanpa sebab syar'i, maka divonis bahwa dia harus dihilangkan nyawanya juga. Nah, itu kalau prinsipnya adalah perintah Allah, nggak bisa berubah di mana tempat. Harusnya antum tinggal di Indonesia, tinggal di Malaysia, tinggal dimanapun, itu tetap diberlakukan di dalam Islam. Tapi lagi-lagi kita melihat bahwasannya hukum ini nggak bisa tegak ketika memang tidak didukung oleh sistem bernegara yang sahih. Ya, ketika sistem bernegaranya tidak mendukung apa-apa yang ada di dalam Quran dan hadis Nabawi dan prinsip-prinsip ijma, prinsip-prinsip qiyas dan lain sebagainya, maka kita akan menemukan banyak ketimpangan-ketimpangan di sini. Makanya dengan adanya sebuah sistem bernegara yang sahih, ini bisa mengedepankan dua prinsip kefarduan bisa berjalan sempurna. Fardu ain berjalan, fardu kifayah berjalan. Nah, sekarang Anda balik tanya apa antum? Jadi hukum qisas itu digali dari tradisi bangsa Arab atau memang itu perintah Allah? Gitu kan? Kali itu bagian daripada perintah Allah, masya Allah. Ya, semenjak para ulama, ya beberapa abad yang lalu menuliskan di dalam kitab fikihnya tentang hukum-hukum yang menyangkut masalah pelanggaran, ya yang terkait dengan kriminalitas, ya pasal-pasal jinayat, maka di situ tetap diberlakukan semua. Cuma hukum tadi tidak berjalan ketika sistem bernegara tidak mendukung lagi. Nah, ini kan masalah namanya, ya. Ada ketimpangan di situ. Ya, kita nggak bisa tuh Pak. Ada maling,
kita potong tangannya. Kita bukan hakim, kita bukan pemerintah, itu dosa. Nggak bisa. Ada orang berzina main rajam aja sampai mati, nggak boleh. Itu bukan kewenangan kita. Kewenangan siapa? Qadhi, hakim dalam mahkamah syariat. Ya dibentuk oleh siapa? Oleh negara. Ya hukum rajam bukan bicara budaya, hukum jilid bukan budaya gitu kan. Tapi perintah Allah dalam Al-Quran. Kenapa bisa berubah? Kan gitu. Ada orang yang memaksakan diri mengeluarkan hujah dengan turunan kaidah turunan tadi itu. Taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkin. Hukum berubah seiring dengan perubahan tempat atau zaman dan tempatnya. Akhirnya kita melihat sekarang ya banyak ketimpangan-ketimpangan hukum yang kita mencari Islam yang kafah ini sulitnya luar biasa. Itu kira-kira. Ada lagi? Ya, silakan dulu. Waalaikumsalam. Ya. Hijab itu kriteria apa? Kayak apa? Terus kalau menutup aurat atau hijab itu seluruh tubuh. Ya. Apabila diganti bentuknya, itu gimana? Kan orang kampung kadang-kadang bersama. Ya. Bagaimana kalau pakai itu terus diganti celana aja? Tapi yang juga bukan hanya kelihatan bentuk tubuhnya. Ya, jadi yang disebut dengan hijab ini kan menyangkut aurat. Aurat wanita, ya. Kita sudah pelajari kemarin tentang wanita-wanita mahram. Ini menyangkut juga masalah, kalau nggak salah kita sudah bicara masalah aurat juga nih. Kalau masih ingat kemarin tuh beberapa waktu yang lalu, ya, tentang masalah apa namanya aurat antara suami istri, antara wanita dengan keluarganya, dengan mahramnya dia, termasuk juga dengan yang bukan mahram. Prinsipnya apa? Aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan saja. Berarti kalau kita bicara tentang kewajiban yang menjadi batasan-batasan syariat adalah menutup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Boleh nggak sih kita bikin model pakaian sendiri? Boleh. Itu masalah muamalah. Modelnya bagaimana? Yang penting jangan mencetak tubuh. Pakai baju tapi telanjang gitu kan. Ya, gua pakai jilbab tapi senam, pakainya aerobik. Ya, mak-mak tuh kalau hari Ahad libur ya pada senam di ruang terbuka, dia pakai jilbab tapi pakaiannya mencetak tubuh. Bapak-bapaknya senang di belakang nontonnya. Ya, nah yang begini nggak kena, atau bajunya nutup seluruh tubuh. Ada yang gerowak belakangnya, kasih sendal bolong. Ya, pakaiannya gerowak, wah gitu kan. Nah, berarti dia tidak sesuai. Berarti kalau bagaimana caranya? Kalau ada satu pekerjaan yang menuntut si wanita ini harus memakai pakaian kerja itu, pada prinsipnya ya dia tetap harus menutup auratnya, walaupun secara model ini berbeda. Ya, karena yang diambil adalah apa? Batasan syar'inya. Ketika seorang wanita berpakaian yang kemudian dengan batasan-batasan pakaian tadi tidak mencetak tubuh, tidak ketat, tidak tipis, transparan, ya, tidak ada bagian yang sobeknya, kan gitu kan? Nah, segala sesuatu tadi kembali kepada muamalah manusia. Artinya prinsipnya apa? Yang penting dia bisa menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah saja. Ya, prinsip masalah cadar ya. Cadar itu khilaf ulama. Ada sebagian yang mewajibkan, ada sebagian yang hanya menyunahkan saja. Ya, jadi di prinsipnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, kata Imam Malik apa? Wajib pakai cadar. Kalau apa? Kalau wanita nggak pakai cadar, wajahnya cantik, ya, artinya ya dia nggak pakai cadar, wajahnya cantik, nggak pakai hijab saja cantik, giliran pakai hijab makin cantik. Maka khawatir timbul fitnah, pakai cadarnya untuk menjaga kaidah syar'iyyah, tindakan pencegahan supaya apa? Tidak ada mafsadat
yang bisa masuk ke dirinya jadi fitnah. Nah, jadi apapun modelnya, jadi antum bilang mau ke sawah, ya boleh nggak seorang wanita jadi jagal kebo gitu kan? Ya jadi tukang jagal boleh nggak wanita? Boleh, tapi prinsipnya dia jaga itu auratnya, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jelas ya? Jadi kalau model itu diserahkan kepada prinsip-prinsip muamalah. Jadi model celana yang gombrang itu boleh. Gimana? Celana yang gombrang itu tidak menutup itu. Boleh. Yang gombrang yang dipakai sama perempuan. Iya. Ya prinsipnya pokoknya apa? Pakaian yang dia gunakan itu tidak ketat. Kalau ada orang tua pakai celana gombrang kayak laki-laki, ya tergantung kepada kebiasaannya. Apakah celana panjang yang dipakai oleh seorang wanita dianggap mirip seperti pakaian laki-laki atau enggak? Ya kan itu kembali kan, ketika Allah perintahkan untuk menjulurkan hijab ke seluruh tubuh, perintahnya dengan mutlak kalau sampaikan begitu, tapi batasannya apa? Yang penting dia tutup aurat, modelnya bagaimana? Nggak dijelasin, dikembalikan kepada uruf masing-masing. Ya, jadi gayanya mau model apa gitu, yang penting itu pakaian prinsipnya bisa diterima oleh syariat dan auratnya nggak kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Waalaikumsalam. Ada ustaz yang berpendapat saya masalah. Gimana? Apa? Oh, nggak perlu beradab. Terus kenapa? Ya. Terus sama yang tadi kebiasaan belum tahu. Ya. Ada gerakan namanya Allah mazhabiyah. Enggak perlu bermazhab karena mazhab kagak wajib dan ya. Kalau ada orang bilang tidak perlu bermazhab, maksudnya enggak perlu ikutin Imam Syafi'i, enggak perlu ngikutin Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu yang ngomong itu harusnya sahabat Rasulullah. Kenapa sahabat Rasulullah enggak perlu ngikutin mazhab? Karena memang belum lahir Imam Syafi'i. Ya, Imam Hanafi belum lahir di masa sahabat. Ya, mereka bukan golongan sahabat tapi tabi'in. Ya, orang yang berguru dengan sahabat Rasulullah, nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Ya pantasnya sahabat Rasulullah yang mengatakan itu, bukan orang sekarang. Orang sekarang bilang nggak usah bermadzhab, tinggalin ulama aja. Ya, kita kembali kepada Quran dan Sunnah saja, nggak usah ikut ulama, nggak usah ikut mazhab. Yang ngomong orang sekarang, ente salah zaman. Ya, hidupnya zamannya salah. Harus zaman dulu tuh. Ya sama-sama Nabi gitu kan. Enggak ada. Ya, kalau ada orang mengatakan nggak perlu ikut ulama Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu kalau sahabat Rasulullah pantas ngomong begitu. Karena memang ulama-ulama mazhab belum muncul. Bahkan di tengah sahabat saja ada dikenal dengan mazhabnya Umar, mazhabnya Ibnu Abbas. Maksudnya apa? Ada ijtihad sahabat yang kadang-kadang nggak diaminkan oleh sahabat yang lain. Contoh masalah waris ya. Masalah waris nih. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih." Sebagaimana hadis Nabi. Islam itu kehormatannya tinggi, nggak ada yang ngalahin Islam. Kalau satu keluarga agamanya nyampur, ada non muslim, ada muslim. Yang non muslim meninggal dunia, yang muslim dapat warisan. Sekalipun bertentangan dengan hadis Nabi, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak mewarisi muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Tapi Mu'adz bin Jabal mengatakan itu, tapi nggak diaminkan oleh sahabat yang lain. Ibnu Abbas nggak setuju, ya. Kemudian Ibnu Umar kagak setuju, Ibnu Mas'ud kagak setuju. Ini pendapatnya Mu'adz bin Jabal. Justru para sahabat mengikuti keumuman hadis itu. Muslim dengan kafir nggak saling mewarisi. Nah sekarang masalahnya, apakah itu bisa disebut dengan mazhab? Ya, kalau kita artikan mazhab itu adalah upaya, metodologi seorang ulama untuk bisa memahami Quran dan Sunnah dengan ijtihadnya, maka itu pun juga bagian daripada mazhab walaupun nggak resmi kita kira begitu. Ya, jadi udah berkembang. Nah sekarang bagaimana? Apakah orang-orang kayak kita ini orang-orang awam itu, apakah kita bermazhab atau tidak? Kita lihat ya bagaimana pandangan ulama-ulama fikih ya. Abu Bakar Ar-Razi
Beliau mewakili mazhabnya Al-Hanafiyah. Apa kata beliau? Ila ubuduliyah al-'ammi alladhi laysa min ahli al-ijtihad binazilah wa 'alaihi musa'alah ahli al-'ilm anha. Ketika seorang awam tidak memiliki kemampuan ijtihad, kita ini antum tuh sama. Kita semua orang awam nggak bisa melakukan ijtihad, mengambil kesimpulan hukum terhadap dalil yang ada. Ya namanya istinbatul ahkam. Adanya dalil, antum olah sendiri, nggak bisa. Kita bukan mujtahid. Maka orang awam tadi ketika menemukan permasalahan yang baru, dia kudu nanya sama ahlul ilm tentang masalah itu. Berarti nanyanya dia ke ulama, ya dia boleh saja bermadzhab kan. Contoh misalnya ada orang yang pengen tahu qunut subuh itu sunnah apa enggak sih? Ya dia ngikutin pendapat ulama yang menyatakan sunnah muakkadah. Ya udah pakai. Itu berarti dengan sendirinya dia telah bermadzhab dengan salah satu pandangan ulama yang dia pegang ini. Ya, yang berikutnya kata ulama Al-Malikiyah, pendiri mazhabnya mengatakan apa? Qala Malik, yajibu 'alal awam taqlidul mujtahidin fil ahkam. Wajib bagi orang awam bertaklid, taklid apa? Ngikutin ulama mujtahid dalam masalah hukum-hukum agama. Ya. Dan ini ternyata wa huwa qaulu jumhuril ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, jadi yang disebut dengan bermadzhab itu apa? Kita nggak mampu menarik kesimpulan hukum terhadap dalil yang ada, nggak mampu kita. Ya, makanya kembali kepada Quran dan Sunnah, jangan ikut ulama. Itu pemahaman yang salah itu, yang diikutin. Ya, antum bagaimana bisa menggali sekian ribu ayat, sekian juta hadis, menafsirkan sendiri, nggak bisa. Ya, kata ulama Syafi'i itu juga begitu. Wajib atas orang awam untuk minta fatwa. Al-istifta'u wattiba'ul ulama, minta fatwa, ikutin fatwanya ulama. Karena fatwa ulama itu apa? Jadi dalil buat orang awam kayak kita yang kita kagak tahu. Ya, termasuk juga ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan apa? Wa ammat taqlid fil furu'i wa huwa jaizun ijma'an. Ya, ada pun taklid dalam hal furu' maka hukumnya boleh berdasarkan ijma' ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat yang berbeda-beda kaifiatnya dengan berbagai macam pendapat, perbedaan pendapat ulama, itu boleh. Kadang antum pegang satu, nggak pegang yang lain boleh, nggak ada masalah. Jadi harusnya kita tetap memelihara ukhuwah Islamnya kita. Ya sekalipun berbeda mazhab, tapi kadang-kala mazhab kita juga abal-abal juga. Ya kalau diteliti kadang mazhab kita campur-campur juga. Ya buat orang awam kayak kita nggak ada masalah. Ya karena kenapa? Ada orang-orang yang sulit untuk bisa mendapatkan ilmu dengan sanad yang nyambung. Tapi walaupun tidak bersanad nyambung, 4 ulama mazhab ya ini mu'tabar bisa kita jadikan sebagai hujjah untuk kita melakukan amalan. Ya kemudian lagi masalah tradisi ulang tahun. Tradisi ulang tahun yang jelas Rasulullah dengan sahabat Nabi itu nggak pernah merayakan hari kelahirannya dengan acara-acara tertentu. Tapi yang jadi masalah apakah segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah menjadi haram hukumnya? Entar dulu. Yang haram yang mana? Yang Nabi perintahkan untuk dijauhi. Ma amartukum bih faktum minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjain sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa-apa yang aku perintahkan untuk aku larang kepada kalian tinggalkan. Ya, berarti ada ketetapan hukum di sini. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dihukum bahwa itu menjadi hukumnya haram, betapa banyak keharaman yang telah kita lakukan sampai dengan hari ini. Tapi enggak juga kan, ada kaidah-kaidah sendiri. Ulang tahun itu istilah, nggak bisa dihukumin. Yang dihukumi apanya? Konten acara yang ada di dalam tradisi ulang tahun. Kalau ulang tahunnya kita mengacu kepada kawaid yang umum, seorang mukmin dikasih panjang umur oleh Allah, rahmat dari Allah. Boleh nggak kita bersyukur? Boleh kan? Kita panggil anak yatim 1000 orang, kita kasih duit, ya.
kita jamu mereka, minta doanya, boleh. Tapi kalau ada acara ulang tahun yang di dalamnya mengandung siar-siar kufur, kue tar dibeli, ya, pasang lilin sesuai dengan jumlah umurnya. Engkongnya umur 95 tahun, ulang tahun juga, ya suruh niup lilin 95 biji. Kong tiup katanya. Sebelum tiup engkong minta permohonan apa itu? Ya, mudah-mudahan dikabul katanya. Ya pasti tiup sama singkong. Ya nggak cuma mulutnya ngeluarin udara, nyawanya itu keluar juga. Mati dalam keadaan melakukan siar kufur mirip orang Majusi. Yang begini yang jangan ditiru. Beli kue tarnya boleh, potong-potong bagi mau tetangga. Tapi kalau tiup lilinnya, oh ntar dulu tuh. Gitu ya. Ibarat antum menghukumi botol kecap. Yang dihukumi botol kecapnya atau isinya? Kira-kira botol kecapnya apa isinya tuh? Ya, isinya. Kenapa botol kecap mereknya kecap? Kita bilang itu halal, tapi dalamnya khamar. Yang kita hukumi bukan botol kecapnya, apa yang ada di dalam botol itu. Sebuah tradisi masyarakat bisa iya, bisa tidak. Bisa diterima, bisa ditolak oleh prinsip-prinsip syariat. Yang dilihat bukan nama istilahnya itu, tapi konten amalan yang ada di dalamnya. Kira-kira ada nggak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat? Beres sebenarnya. Ya kalau kita mau ukur-ukur begitu ya, yang menarik kebiasaan di masyarakat gitu. Nah jadi masya Allah berkembang memang di dunia media sosial. Kapan-kapan kita akan bahas fikih medsos ya. Bagaimana sih bijak kita menggunakan media sosial ya sesuai dengan aturan-aturan prinsip syariat insya Allah. Ya karenanya banyak orang-orang yang belajar lewat al-Google sama al-YouTube. Ya yang kadang-kala ini juga bukan kagak boleh. Ya termasuk kan konten kita sekarang ada di YouTube juga. Boleh kita tonton gitu, tapi kadang-kala dia nonton kadang nggak sabar. Ya kadang durasi 1 jam gitu kan. Dia pengen cari yang 5 menit aja dah, yang 3 menit aja kadang begitu ya. Nah, ini kan jadi kadang gagal pahamnya di situ. Ada dipotong-potong, diedit-edit. Ya, sehingga terjadi fitnah di masyarakat itu. Nah, jadi prinsip kaidah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak selalu maknanya haram. Ya, karena berapa banyak perilaku-perilaku yang kita lakukan tidak ada di masa Rasulullah sekarang kita lakukan, apakah menjadi haram? Tentu tidak. Maka perlu kita bijak melihat bagaimana penjelasan para ulama ketika menghukumi satu perbuatan, apalagi menyangkut kebiasaan di masyarakat, apakah bisa terima oleh prinsip-prinsip syariat atau tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.